itu sampai gila. Dia itu menciumi tembok-tembok bangunan tempat rumahnya Laila. Laila padahal udah nggak ada. Ketika orang-orang mengatakan ini orang gila nih, ini orang gila nih. Kata dia, engkau pikir aku gila? Aku mencium tembok yang ini, tembok yang itu. Bukan karena aku cinta sama tembok. Tapi cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini. Kata dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sejatinya pasangan hidupmu adalah cerminan dari dirimu. Ketika kita baik, insya Allah, sambil berjalannya waktu, ya rumah tangga itu akan menjadi lebih baik. Tapi kalau ternyata salah satu pasangan itu tidak sesuai dengan diri kita, maka cermin itu akan pecah. Karena memang tidak ada kesusahan di antara keduanya. Nikah itu indah, jemaah. Makanya kenapa sering ditanya yang belum nikah, kenapa belum nikah? Kenapa masih menjomblo? Ada apa sebenarnya? Karena secara logika dan secara agama, orang yang tidak menikah itu bermasalah gitu. Ini sesuatu yang indah. Sesuatu yang mendamaikan hati, menenteramkan jiwa, yang membuat dunia itu berbunga-bunga. Antum bisa bayangin ya, orang mau nikah itu persiapannya lama. Dia umumkan kepada seluruh umat manusia sekarang ini, bukan hanya kepada kerabat. Dengan adanya media sosial, dia umumkan kebahagiaan dia, kegembiraan dia, bagaimana dia membuat undangan, bagaimana dia memilih tempat untuk pernikahannya, bagaimana sibuk di antara mereka mempersiapkan aksesoris yang akan dibagikan kepada orang-orang yang datang. Bagaimana mereka membuat makanan yang begitu enaknya. Itu pernikahan. Tapi ternyata sebagian orang sibuk mempersiapkan pernak-pernik pernikahan. Padahal inti pernikahan itu bukan di gedung yang disewa. Bukan di jumlah undangan yang hadir. Bukan di pakaian yang dikenakan. Bukan di mahar yang disebutkan. Bukan. Keindahan pernikahan itu karena di situ ada benih-benih cinta yang ditumbuhkan. Ada ketentraman dan kedamaian yang ingin diraih. Ada sakinah. Ada kasih sayang di sana. Itulah yang menjadikan pernikahan itu indah. Bukan di undangannya, bukan di kambing yang dipotong. Tidak sedikit orang-orang yang biaya pernikahannya menelan ratusan juta, tapi pernikahannya tidak bertahan lama. Bahkan pernikahan itu menjadi neraka buat dua keluarga. Hubungan silaturahim putus. Karena banyak orang sibuk memperhatikan pernak-pernik pernikahan yang sejatinya tidak diperlukan. Tapi kan boleh aja. Tapi yang penting dari pernikahan itu intinya. Apa gunanya engkau membawa seekor domba yang besar tapi bangkai? Apa gunanya engkau memiliki rumah yang besar, yang luas, tapi ternyata di rumah tersebut tidak ada senyum dan tawa? Yang ada hanya emosi, kesedihan, tangisan. Apa gunanya? Apa gunanya engkau menunjukkan engkau menaikin mobil yang mewah, yang dihiasin, tapi engkau tidak mendapatkan inti dari pernikahan tersebut? Bagaimana nikah itu mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit. Gunung didaki, lautan diseberangi, segala tantangan dia hadapi untuk meraih cinta
dan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Dua insan yang mulanya tidak saling kenal, mulanya tidak ada benih-benih cinta di antara mereka, tatkala ada akad nikah yang digelar, yang disaksikan tanpa ada yang disembunyikan, diumumkan nikah itu jemaah. Orang kalau pacaran, orang kalau berzina, sembunyi-sembunyi dia. Tapi orang menikah, satu kampung diundang. Satu kampung dikasih undangan, fadhal. Insyaallah hari Ahad depan anak mau nikah. Tapi ketika engkau melakukan dosa, engkau akan sembunyikan hal itu. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kesabaran itu ada dua. Kesabaran sebelum kau menikah, atau engkau mau sabar setelah nikah. Ketika engkau menanti, menunggu seorang yang visi dan misinya sama. Atau engkau mengatakan, udahlah ini visi dan misinya nggak sama, tapi mungkin nanti bisa diperbaikin. Nah, kalau bisa, kau nggak bisa. Engkau akan sabarnya lebih lama nanti. Sabar menunggu ini mungkin akan lebih baik. Terus kalau dikatakan tadi, ya karena ada ikhwan-ikhwan yang secara visi, misi, ya secara pemikiran dalam beragama itu sama, tapi dia memilih, ya memang memilih orang menikah. Ada juga mereka mungkin yang melihat anti dari sisi wajah, mungkin buat dia nggak pas ya. Maka nasihat anak, nanti bersabar daripada nanti harus ribut ketika rumah tangga itu sudah dijalanin. Namun anti juga bisa melihat ada orang-orang yang mau belajar agama. Ada orang yang memang sedang mencari kebenaran. Karena kita melihat ada orang-orang yang pemikirannya liberal, dia udah nggak peduli sama agama. Bahkan agama buat dia merusak. Sampai ada seorang perempuan, itu suaminya nggak suka ngeliat istrinya pakai jilbab. Nggak suka istrinya datang kajian. Akhirnya ribut nih. Maka lebih baik engkau berhati-hati di awal, bersabar, daripada nanti di tengah putus. Itu yang lebih baik. Iya. Maka antum harus siapkan diri antum untuk menghadapi realita. Jangan sampai akhirnya seperti Majnun Laila. Majnun Laila ini Qais ya, yang dia tidak tersampaikan cintanya karena lemahnya ya, karena dia nggak beriman ya. Dia itu sampai gila. Dia itu menciumi tembok-tembok bangunan tempat rumahnya Laila. Laila padahal udah nggak ada. Ketika orang-orang mengatakan ini orang gila nih, ini orang gila nih, kata dia, engkau pikir aku gila? Aku mencium tembok yang ini, tembok yang itu, bukan karena aku cinta sama tembok, tapi cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini, kata dia. Itulah orang gila.